Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak hentinya kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini pada subuh kita bisa hadir bersama-sama ta'lim untuk menggali ilmu Allah yang maha luas dan tidak terasa ya, terus waktu terus berjalan dan kita juga sampai ke tahun 2024 di tahun masih ini. Ya, perjalanan hidup itu terus bergulir dan tanpa terasa. Ada orang yang lahir, ada orang yang tumbuh, dan juga ada orang yang wafat. Tentunya semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha untuk mengisi kehidupan ini dengan ibadah kepada Allah. Karena kematian tidak akan bisa kita tunda, walaupun hanya sesaat, bukan begitu pun tidak bisa kita pajukan. Yang terpenting bagaimana kita mengisi kehidupan kita ini senantiasa untuk beribadah kepada Allah sebagai satu kewajiban makhluk ya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabi Muhammad SAW, semoga para sahabat sampai akhir zaman, dan insyaallah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjut lagi kajian sirah kita di pekan pertama yang dikaji dari kitab Fikih Sirah An-Nabawiyah Ma'an Mujazi li Khilafah Al-Rasyidah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Putih. Semoga Allah mempatkan doanya para ulama yang terus kitab ini, dan kita juga bisa memanfaatkan yang banyak untuk takarub kita kepada Allah supaya ilmu nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebelumnya pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perang Uhud yang sudah sama-sama kita ketahui bagaimana peristiwa di perang Uhud ini yang salah satu perang terbesar zaman Rasulullah, bagaimana kesepakatan syuro di persahabat dan juga ketika ditimpa ketidakdisiplinan dari pasukan pemanah yang akhirnya pertempuran berbalik ya. Namun bagaimanapun juga para sahabat ketika kondisi terdesak yang pada Rasulullah SAW, mereka siap menjadi benteng Rasulullah SAW untuk membela beliau ya. Dan ketika akhirnya pasukan Quraisy mundur, pasukan mukmin kembali ke Madinah, mereka juga walaupun dengan luka-luka siap untuk mengejar pasukan Quraisy, dan akhirnya itu menciumkan ya mentalitas dari pasukan Quraisy yang tadinya mau menyerang Madinah, akhirnya mereka pulang ke Mekah. Nah, setelah 4 bulan ya, kurang lebih di sini 4 bulan setelah perang Uhud. Di sini Rasulullah SAW tidak berhenti untuk senantiasa berdakwah di Madinah, dan datanglah utusan dari Bani Udol ya, Balqarah kepada Rasulullah SAW. Mereka menyatakan bahwa Islam sudah sampai kepada mereka dan ada orang-orang yang sudah masuk Islam. Tapi di sini mereka butuh orang yang bisa untuk membimbing. Ya. Jadi yang tema sekarang kita adalah Yaumur Raji dan Bi'rul Ma'unah, yaitu kisah tentang diutusnya para dai Rasulullah SAW yang ternyata akhirnya dihianati oleh kaumnya, ya, oleh kaum yang memintanya. Jadi yang pertama dari sini Yaumur Raji, yaitu peristiwa Ar-Raji. Jadi suatu perkampungan di sana ya, perkampungan Bani Huzail. Di sana diutus untuk membimbing ya, untuk membimbing orang-orang yang sudah masuk Islam. Ya, di sini Rasulullah SAW mengutus, dalam satu riwayat disebutkan 6 orang, tapi riwayatnya menyebutkan 10 orang. Di antaranya di sini adalah Mursid bin Abi Mursid, wa Khalid bin Bakir, wa Asim bin Sabir, wa Khubayb bin Adi, wa Zaid bin Dasinah, wa Abdullah bin Tariq ya, dan amirnya adalah Asim bin Sabir. Jadi kalau otomatis kalau diminta untuk
dibina yang seperti orang yang pintar ya, orang yang punya kepahaman diri, jadi atau dai lah kalau sekarang para dai yang sudah di training oleh Rasulullah SAW dan punya kapasitas keilmuan untuk mereka utus kepada kaum yang perlu bimbingan. Misalkan kalau kita lihat sekarang mungkin di kampung-kampung, di pulau-pulau yang terpencil yang di sana ada orang muslim tapi belum punya keilmuan, perlu dibimbing. Akhirnya diutuslah orang-orang yang punya kapasitas untuk membimbing 10 orang. Yang dalam riwayat Bukhari dikatakan ketika sampai ke antara Baitul Asban dan Makkah, di sini disebut dengan Al-Hayy dan perkampungan Bani Husayl. Di sini ternyata sudah ada 100 orang pemanah. Jadi dijebak gitu ya, dari 10 orang yang akan berdakwah ini sudah diikuti, diintai oleh 100 orang pemanah. Dan mereka sampai akhirnya meyakinkan, ternyata dari hasil makanan itu kelihatan itu mereka memakan kurma Madinah, berarti benar orang Madinah yang diutus oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan ketika disergap, otomatis kan hanya 10 orang, dan ini juga bukan orang-orang yang spesialis militer lah kalau bahasa ininya gitu ya, bukan orang spesialis militer, tapi memang orang-orang pelajar gitu ya, orang-orang dai yang berbeda. Misalnya kalau Hamzah gitu kan, yang mereka orang-orang yang memang perannya jago perang, tapi ini lebih pada sahabat-sahabat yang mereka lebih kepada intelektual gitu ya, kepada intelektual. Ketika disergap, di sini mereka dijanjikan untuk ya sudah kamu menyerah, kalau kamu menyerah kami akan lindungi. Tetapi kaum muslimin itu kan tidak mau tertipu dengan itu. Akhirnya terjadilah pertempuran, dan dari 10 orang 7 orang yang syahid, yang dibantai oleh 100 orang, jauh ya, ini 1 banding 10 kalau melawan. Dan 3 orang akhirnya menyerah. Ya, 3 orang itu menyerah. Di sini Hubaib bin Zaid ya, dan Hubaib dan Zaid serta 1 orang. Ya. Jadi Hubaib bin Adi, Zaid bin Dasinah, 3 orang ini menyerah. Tapi ketika menyerah ternyata diikat. Gitu kan, karena diikat, berarti ini kan tadinya mau dijamin keselamatannya. Akhirnya salah seorang dari 3 orang ini memberontak dan akhirnya dibunuh juga. Akhirnya tinggal sisa 2 orang. Dan 2 orang ini, Hubaib bin Adi dan Zaid bin Dasinah, diambil, dibawa oleh mereka. Dan ternyata ini sudah direncanakan penyergapan ini. Dan 2 orang ini dijual ke Quraisy di Mekah. Dan mereka juga tahu ini adalah orang yang pernah ikut perang Uhud. Ya. Dan Khalid bin Adi ini dijual ke Bani Harith, karena dia adalah yang membunuh Harith. Ya, Harith yang salah satu tokoh dari Bani Harith gitu. Ketika diambil dan di penjara. Setelah itu di penjara, mereka bersepakat untuk dibunuh. Ketika dibunuh ini, Habib ini ada satu peristiwa yang sangat mengesankan, yaitu ketika dia diam duduk, terus minta Musa, di sini dicukur ya, minta untuk dicukur sama penduduk Bani Haris ini. Ada seorang bule perempuan ya, akhirnya dikasih. Nah pas dikasih dia dicukur rambut. Nah ternyata si perempuan ini punya anak balita. Si anak balitanya itu tanpa terawasi tiba-tiba ngerondang bahasa ininya menghampiri ke Habib, ke Hubaib ya, ke Habib Hubaib. Nah ketika ini kan dia sudah pegang pisau cukur dan tawanan. Kalau itu anak-anak yang datang itu kan bisa saja dia disandra gitu kan, atau dibunuh. Tapi ternyata Habib ini tidak melakukan itu, bahkan dia mendudukan di pangkuan Habib ini, gitu kan. Sampai di sini disebutkan, ya, ya disebutkan di sini
Pada baru itu faz'atan al-badalikan ini wa fi yadihi musaqala atahsa aktu. Jadi ketika ini dia takut, wah ini bisa dibunuh nih. Tapi kata Khubayb, apakah kamu takut bahwa aku akan membunuh dia? Gitu kan? Makuntul af'al zalika insyaallah. Saya tidak akan membunuh. Ini akhlak apa? Kemuliaan akhlak sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah dibina Rasulullah. Dia tidak melibatkan anak kecil yang bisa jadi dia tinggal dibunuh karena dia sudah ditawan, sudah disiksa gitu kan. Nah sehingga si perempuan ini mengatakan ru'aitu asiran khairan min Khubayb. Saya tidak melihat seorang tawanan yang lebih baik daripada Khubayb gitu. Laqad ra'aituhu wa ya'kulu min Nah bahkan si perempuan ini melihat ketika itu Khubayb makan anggur. Padahal pada saat itu bukan musim anggur. Ini adalah karomah yang tidak kita bahas. Dan akhirnya Khubayb itu dibunuh. Gitu kan, ya. Tapi sebelum dibunuh, Khubayb ini meminta untuk sholat 2 rakaat. Nah ini disebutkan yang pertama kali ya, sahabat yang meminta untuk sholat 2 rakaat ketika mau dieksekusi. Daun sholat rakaat ini diberikan. Bahkan ketika sholat itu kalau dia mengatakan dengan tenang dan kuat gitu kan ya. Sampai mengatakan bahwa kalau aku tidak takut disebut dengan aku ingin sholatnya panjang gitu kan. Akhirnya beliau dieksekusi. Dan ini juga bisa dilihat ya bagaimana para mujahid zaman kesini juga mereka ketika akan dieksekusi kan meminta untuk sholat 2 rakaat seperti Umar Mukhtar gitu ya. Kalau yang kita ketahui di Libya itu kan ketika sama Italia itu ditangkap, ketika mau digantung kan minta sholat 2 rakaat. Dan di sini pembunuhan ini dilakukan kepada Khubayb. Sedangkan ya Zaid bin Dasinah itu mereka dibeli oleh Sufyan bin Uyainah. Ya. Bukan Sufyan bin Umayyah. Sufyan bin Umayyah itu membeli Zaid bin Dasinah. Dan akhirnya Zaid bin Dasinah juga sama. Setelah itu kan kalau ikut perang pun juga sudah membunuh, akhirnya akan dieksekusi. Nah ketika dia dieksekusi, Abu Sufyan datang. Dia mengatakan, bagaimana kalau engkau suka nggak kalau Muhammad itu menggantikan kau dan kau ada di rumah? Nah ini sampai jawabannya apa? Wallahi ya demi Allah, saya tidak suka Muhammad sekarang itu di tempatnya dan dia bahkan hanya tertusuk duri, sementara kita saja ini menunjukkan bahwa kecintaan dari seorang sahabat. Jadi ketika mau ditukar dengan Muhammad mereka tidak mau, bahkan yang akan dieksekusi untuk tusuk duri aja tidak mau. Sehingga mengatakan Abu Sufyan, ma'aradu minan nasi ahadan yang yuhibbu ahadan ka'hubi ashabi Muhammad. Jadi saya tidak melihat seorang yang mencintai seseorang kecuali para sahabat itu mencintai Rasulullah. Tadi kalau Khubayb mengatakan sebagai seorang tawanan yang paling baik, ya itu penilaian secara jujur ya dari orang Quraisy ini. Kalau ini yang katakan kepada saya ini bahwa ini seorang yang sangat mencintai pada Rasulullah, para sahabatnya. Nah itu adalah kisah Ar-Rajim. Yang kedua, ini beberapa hari setelah itu datang adalah Amir bin Malik. Ya, jadi ini dari Bani Amir. Dia meminta kepada Rasulullah SAW, ya, ketika ditawarkan Islam dia tidak mau, tapi dia meminta ya sudahlah kirim saja kepada kaum kami seorang pegadaian, sehingga kalau misalkan ini bisa menerima gitu. Dan bagaimana Rasulullah ini kan sudah terjadi kejadian Amr, nanti kan siapa yang bisa melindungi? Nah kata badainya, saya yang akan melindungi, saya akan menjamin keselamatannya. Akhirnya diutuslah, ini lebih banyak, itu 70 orang, jadi ada 40, 70 orang para sahabat, juga ada orang-orang pilihan dari kaum muslimin untuk berdakwah. Dan
ternyata mereka sudah sampai kepada apa kaum yang diminta itu. Di sana diutuslah Haram bin Mulham. Nah, ketika diutus kepada pemuka kaum yaitu Amir bin Tufail, dia mengatakan ternyata dia menyerahkan surat saja itu janganlah suratnya dibuka, tapi langsung ditebas putusan ini. Padahal ini kan menebas putusan itu adalah suatu aib, suatu akhlak yang sangat jelek, gitu kan ya, atau misalkan mendeklarasikan perang, gitu kan. Tapi bagaimana ketika kita melihat para sahabat ketika ditebas lehernya itu apa yang dikatakan di sini fustu birobil maka Ka'bah, saya sudah berhasil dengan rohnya demi Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Itu bukan penyesalan ya, bukan sebuah salah, tapi merasakan bahwa inilah keberhasilan dari dakwah ketika dia syahid di dakwah itu. Dan akhirnya Tufail bin Amir ini dari Bani Amir ini mereka meminta Bani Amir untuk menyerang sisa sahabat ya, 69 sahabat. Tapi karena ada jaminan dari Amir bin Malik, mereka tidak mau untuk membunuh para sahabat itu. Dan akhirnya Tufail ini meminta kepada bantuan kepada Bani yang lain ya, jadi kepada Bani Sulaim. Dan akhirnya Bani Sulaim itu mau untuk membunuh para sahabat. Nah, ini komplotannya sebetulnya yang diutusnya kepada Bani Amir, tapi Bani ini kan mau membunuh tidak mau karena sudah ada jaminan dari si tokoh yang datang pada Rasulullah. Akhirnya pimpinan ini meminta kepada kabilah yang lain ya, dan akhirnya dibunuh semuanya. Dan hanya 2 orang yang tersisa ya. Sebenarnya ada yang 3, ada yang 2, karena 2 orang ini lagi menggembala ternak. Jadi yang sisanya adalah sedang berada di tempat, yang satu kan sudah dibunuh ketika menyantarkan surat, yang 2 orang sedang menggembala. Nah, ketika ini sudah sakit, akhirnya 2 orang ini datang dan melawan orang kafir Quraisy, tapi kan tidak berhasil, hanya bisa melukai beberapa orang saja, dan hanya 1 orang yang terbunuh, 1 orang lagi kembali ke Mekah. Jadi sebelum ke Mekah itu mereka ketemu lagi sama orang kafir yang mengatakan ini kayaknya dari Bani Huzail. Ternyata ketika dibunuh adalah Bani yang sudah mempunyai perjanjian dengan Rasulullah, akhirnya perlu membayar diyahnya. Nah, di sini dari kisah ini kita bisa melihat 2 peristiwa yang berdekatan, bagaimana para dai Rasulullah SAW yang diutus resikonya ya sama ya dengan peperangan. Nah, ini kan dai yang berdakwah dalam bentuk menyampaikan risalah, menyampaikan Islam, gitu, mengajarkan. Ternyata kan sama dengan ketika orang mau maju ke perang Uhud, kenapa? Taruhannya adalah nyawa. Dan Rasulullah SAW setelah kejadian ini juga melakukan qunut nazilah yang untuk curang bagi yang sudah menipu ataupun menghancurkan atau berkhianat kepada para dai yang diutus oleh Rasulullah SAW. Kepada Bani Ra'il, Bani Sarwan, Bani Halahyan, dan Bani Usayyah. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah berkhianat kepada Rasulullah SAW. Dari 2 kisah ini ya, 2 kisah rombongan pendai yang akhirnya dibunuh oleh orang-orang yang tadinya mau didakwahi, kita bisa mengambil ibrah yang disebutkan di sini dari Syekh Ibrahim Putih. Yang pertama adalah menunjukkan ya bahwa ya dulu minal hadatsir raji wal bi'il ma'una ala istiratul muslimin kullihim bi mas'uliyati dakwah ilal Islam. Jadi ternyata tanggung jawab dakwah itu bukan tanggung jawab Rasulullah SAW, tapi tanggung jawab seluruh umat muslim, gitu kan ya. Dan kita juga sama, kita secara tabligh ya, kalau mengatakan kalau tabligh itu mungkin baru kita ya, karena kan tidak semua orang bisa tabligh menyampaikan dalam
bentuk taklim, dalam bentuk pidato gitu kan. Tapi kalau dakwah dalam bentuk keseharian, dalam bentuk menyampaikan, itu kita berkewajiban semuanya gitu kan. Karena dakwah itu kan tidak hanya dengan pidato, tapi juga dengan ngobrol, ya, dengan menunjukkan perilaku. Kita bisa melihat di luar negeri kan tidak sedikit yang masuk Islam itu bukan karena mendengar ceramah atau melihat di YouTube kan, tapi juga melihat perilaku muslim. Ya, banyak ya yang kita bisa melihat ya kasus yang terkesan dengan toharoh orang mahasiswa muslim ya di Inggris, seorang laundry itu kan, yang petugas laundry itu akhirnya kenapa bisa bersih celana sama orang kaum muslim, itu kan sebenarnya kan dakwah juga. Atau misalkan ketika di Jepang, ketika seorang yang mogok mobilnya kan oleh orang Pakistan, itu kan didorong, sementara yang lain pada sibuk kerja dan mengejar waktu, tapi ini bisa menyediakan waktu untuk menolong orang lain, jadi tidak dikejar-kejar dengan uang. Nah, itu adalah dakwahnya. Begitu juga apa yang sudah kita dapatkan juga harus kita sampaikan. Gitu kan, mesti kita balik walau ayah, sampaikanlah. Gitu. Nah, termasuk di sini adalah orang-orang yang apalagi seorang spesialisasi yang sudah diberikan pendidikan oleh Rasulullah SAW, dan tidak sedikit adalah para penghafal Al-Quran. Mereka memikul tanggung jawab untuk berdakwah. Gitu. Yang kedua di sini, ketika orang-orang muslim sebenarnya tidak boleh masuk kepada darul kafir, kepada negara kafir yang memusuhinya. Ya, karena ini dikhawatirkan akan menghancurkan ataupun bisa membelokkan keyakinannya. Ya, apalagi orang itu. Tapi kecualian adalah ketika orang-orang yang berdakwah, karena itu tugasnya untuk merubah itu. Ya, jadi seperti ini para sahabat yang diutus ini kan adalah orang-orang yang akan berubah kondisi masyarakat yang kafir, yang jahiliyah, yang jauh dari aturan Allah, dari ajaran Allah. Maka ini diperbolehkan. Tapi kalau orang-orang biasa itu sebenarnya tidak boleh, karena dikhawatirkan justru bisa berubah akidahnya. Ya, seperti kalau sekarang seorang yang tidak kuat imannya kerja di luar negeri, di negara-negara ini sebetulnya harus jadi pendidikan dasar itu bukan masalah lapangan pekerjaan. Kalau sekarang keluar kan lapangan pekerjaan, tapi adalah masalah bagaimana dia bisa berbuat nggak memegang agamanya. Kalau tidak kuat itu jangan. Karena kan tidak sedikit saya dengar cerita yang ke Korea itu, datang dari sini kerja di Korea, itu kan gajinya karena besar, tapi di sana kan yang namanya minuman keras itu biasa, gitu kan ya. Ternyata kan tidak sedikit orang Indonesia yang kesana jadi pertama mungkin nyoba, akhirnya kan kebiasaan minuman keras. Apalagi misalkan di Jepang atau yang lain tempat-tempat prostitusi yang sudah legal gitu, itu tidak sedikit yang berubah. Tapi kan kalau orang yang kuat, misalkan kesana itu kan membuat komunitas muslim, ya berkumpul, sehingga mereka bisa menjaga Islamnya, gitu kan. Jadi bahkan membangun masjid, bahkan berdakwah, bahkan tidak sedikit yang akhirnya bisa masuk Islam. Tapi kalau yang tidak kuat, ya lebih baik jangan. Karena akidah itu lebih utama daripada masalah perut, masalah pekerjaan. Ya, karena keluar banyak motivasi pekerjaan, tapi akhirnya mengorbankan akidah. Dan imigran itu maksudnya pekerja migran itu kan dalam usaha buat jutaan. Mungkin tidak sedikit memang yang akhirnya terjebak dengan pergaulan bebas di sana, ya, yang jauh dari Islaman. Bahkan saya pernah cerita juga ya, yang di Jepang itu ketika anak-anak pekerja Indonesia di Jepang ditanya kan, ketika ada acara di masjid itu, mereka tentang beriman kepada Allah, mereka mengatakan Allah itu apa gitu kan, karena memang mereka kan hidup dengan di lingkungan sekuler, dengan teman-temannya, dengan ini yang ya akhirnya apalagi orang tuanya sibuk yang tidak bisa mendidik. Nah ini kan jadi membuat terjebak itu, sehingga kan tidak sedikit hanya orang-orang yang di Jepang, yang mana itu kan anak-anaknya dikirim lagi ke Indonesia.
Kenapa? Ya lingkungan itu sangat penting, ya sangat penting untuk perkembangan. Kalau salah lingkungan dia tidak kuat, yang bukan jadi mewarnai justru akan diwarnai. Nah, untuk pada ini di sini dikecualikan sebetulnya, karena ini adalah sebagai salah satu dari jihad untuk menyampaikan risalah. Kita tahu dulu zaman ke Indonesia juga kiri para dai, ya, ke Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera, gitu kan. Dari Timur Tengah kan itu juga tantangannya tidak mudah, apalagi ketika di Indonesia itu kan masih sangat sihir dan lain-lain itu kan beradu gitu kan dengan keyakinan terhadap nenek moyang dan lain-lain. Tapi karena mereka kuat untuk berdakwah, mereka laksanakan. Dan tidak sedikit juga bisa jadi ya kita orang yang dai itu yang menemui syahid, gitu ya. Jadi seperti itu bagaimana ketika aturan seseorang masuk ke dalam daerah mayoritas yang non muslim. Kalau tidak kuat jangan. Tapi kalau untuk dai, niat dai itu sangat dibolehkan. Yang ketiga itu adalah bagaimana dari dua kejadian ini diperlihatkan kaum kafir itu mereka sangat dendam kepada orang-orang muslim dan melakukan permusuhan. Dan ini kan sudah dibunuh, ada yang ditangkap juga yang tadinya dia katakan akan dijadikan perjanjian ternyata dijual. Ini menunjukkan suatu yang kebencian yang sangat kuat. Bahkan yang 70 orang juga dibantai habis. Gitu kan ya, bagaimana membantai orang yang kebanyakan adalah bukan militer, gitu kan ya. Karena kalau orang yang militer itu 70 orang kaum muslim tentara itu kan bisa mengalahkan berapa orang. Tapi ini kan orang-orang intelektual kebanyakannya, gitu kan. Bukan orang-orang yang terapi dalam perang. Ini juga dibantai, ya, dibantai orang yang mau mendakwahkan. Padahal kan kalau kita secara logis, kalau mereka itu secara logis punya hujah, harusnya kan bukan dibantai, harusnya kan didiskusikan atau didebat gitu apa yang disampaikan oleh para dai itu. Ketika mereka tidak setuju apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan diutuskan para dai, mereka tidak suka, dan itu kan harus didebat. Tapi kan itu menunjukkan bahwa mereka memang lemah secara hujah. Ya, tidak akhirnya kan memakai kekerasan. Itulah sifat dasarnya ketika sudah muncul dendam, ya, sudah muncul pengkhianatan, mereka tidak melihat kebenaran. Ya, kalau mereka debat ya pasti kalah karena hujah-hujah mereka itu sangat lemah. Ya, dengan mereka masih beribadah kepada berhala dan lain-lain. Ya, akhirnya mereka melakukan perbuatan. Putusannya aja tidak dibuka langsung dibunuh putusannya. Itu karena betul-betul sangat benci, gitu kan. Tapi kita lihat bagaimana kebalikannya dari kaum muslimin. Contohnya tadi kasus Ubay bin Adi. Ubay ini kan yang justru ditawan, dia justru memperlihatkan akhlak yang baik, yang kelima, yang harusnya dia bisa membalas pengkhianatan. Kalau bahasa ini kan pengkhianatan kaum kafir ini kan dengan ketika ada anak kecil yang datang ke Papua ini kan bisa dibunuh kan. Udahlah minimal kalau dibunuh kan dia akan sakit hati atau dia akan bersedih, tapi kan justru enggak. Dan ini menunjukkan bahwa akhlak dari para dai itu memang akhlak yang mengikuti Rasulullah SAW. Justru tidak dibalas dengan kebencian itu, tidak dibalas dengan kebencian, tapi menunjukkan akhlak yang baik. Ya. Nah, sampai kan ini akan ya gitu kan, wah pasti ini akan dibunuh, gitu kan. Tapi katanya jangan takut, aku tidak akan membunuh, gitu kan. Dan sampai juga ada ujian tadi bahwa ini sebaik-baiknya tawanan, gitu. Jadi tawanannya sudah baik ya. Karena seperti peperangan, Rasulullah SAW memberikan batasan-batasan, jangan membunuh rakyat sipil, jangan membunuh rohing, jangan membunuh tempat ibadah. Ini kan tentara yang paling baik. Ditawarnya juga ternyata orang yang paling baik dalam tawanan itu. Dia menunjukkan seperti itu. Karena setelah itu kan pembunuhan itu kan dilakukan dengan disiksa, gitu
katanya di tiang salib, ya di kayu salib. Tapi kita bisa melihat bagaimana keikhlasan dari para dai-dai. Yang keempat, nah ini ada masalah fikihnya. Jadi ketika yang 10 orang ini, ketika mereka disuruh menyerah, ini 7 orang melakukan perlawanan. Jadi ini yang karena ini dibenarkan karena ketika melakukan perlawanan ini mereka mendapatkan syahid. Yang kedua, yang menyerah itu juga diperbolehkan, gitu kan ya, diperbolehkan dengan harapan ya akan bisa hidup, gitu kan ya, atau akan bisa bernegosiasi nanti, gitu kan ya. Tapi yang lebih utama juga kalau nanti ditawar itu adalah kalau ada peluang untuk bisa melarikan diri, maka melarikan diri. Gitu ya. Jadi di Islam itu diberikan suatu banyak pilihan. Ya, jadi ketika seperti Yasir dan Sumayyah itu dia mempertahankan diri ketika disuruh mengatakan Lata dan Uzza, ketika disiksa itu akhirnya syahid, itu utama. Tapi ketika Ammar bin Yasir akhirnya terpaksa mengatakan bahwa Lata dan Uzza menginginkan Allah, itu juga diperbolehkan asal hatinya tetap tidak ridho terhadap itu, karena terpaksa. Ya, itu dari rusuh, gitu. Ya, jadi masing-masing itu masih tetap ada pilihan-pilihan. Yang terpenting adalah bagaimana juga hatinya. Begitu juga di kasus ini. Jadi ketika orang yang melawan itu dibenarkan akan berasal sakit. Orang yang menyerah, ya karena berharap nanti bisa negosiasi dan itu diperbolehkan juga. Gitu kan? Itu adalah dalam fikihnya. Yang kelima, nah ini adalah ketika Abu Sufyan mengatakan, boleh nggak kamu itu diganti dengan Rasulullah dengan Muhammad, gitu kan? Di Muhammad dicincang, dibunuh, kamu pulang ke rumah. Ini justru menunjukkan mahabbah, kecintaan dari para sahabat. Saya tidak mau, bahkan Nabi Muhammad SAW itu tertusuk diri saja tidak mau. Nah ini sebagaimana dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jadi tidak dikatakan beriman seorang itu ya sebelum menjadikan Nabi Muhammad yang paling dicintai, melebihi dari cintanya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya dan kepada. Karena di sini kalau di awalnya kan ada ketika perkataan Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu mengatakan, ya Rasulullah, saya cinta kepada engkau sama dengan cintanya pada diri. Kata belum sampai. Akhirnya kan menguatkan kembali, katakan, ya saya sekarang mencintai engkau melebihi cinta daripada diri saya. Nah itu kamu sudah benar. Ibu bisa melihat ya kecintaan para sahabat itu bukan kecintaan karena pamrih harta. Kalau kita melihat mungkin sekarang banyak ya yang menjilat penguasa gitu kan. Mengumumkan, mengatakan ini karena dia punya kekuasaan, karena dia ingin mendapatkan bagian dari remah kekuasaan. Tapi ketika tidak berkuasa, kan mungkin banyak yang menjauh. Ya, kalau pejabat kan, kalau ada pejabat, kalau dikirim itu, dikirim ini. Tapi kalau sudah pensiun, sudah ini, mungkin sudah tidak ingat, gitu kan, sudah tidak dilirik lagi. Karena apa? Yaitu penghormatan pencintaannya karena ada harapan, hanya karena harta, hanya karena yang dekat. Tapi kalau Rasulullah udah ini karena betul-betul kecintaan yang mendasar dari keimanan. Ya. Ketika pada waktu kejadian dengan Persia itu begitu kan, ketika Rasul itu mengatakan, mana sih para sahabatnya, para orang-orang Muslim, ternyata mereka ketika orang Romawi juga sama meneliti. Ketika dikirim mata-mata ke Madinah, ternyata ini lebih cinta daripada raja. Kalau raja kan sudah sujud gitu kan, makanya sampai ini. Tapi kan mereka ada maksud tertentu, ingin dapat jabatan, ingin dapat harta, ingin dapat menjilat. Tapi kepada Muhammad tidak. Para sahabat itu tulus kecintaannya. Dan kita bisa melihat kejadiannya ketika di Uhud ya.
ketika Rasulullah terbesar itu kan para sahabat menjadi benteng hidup di hadapan Rasulullah, walaupun mereka kena panah, kena sahabat pedang, mereka siap berkorban dan tidak mengharapkan apa-apa, karena yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ini kekaguman. Sebenarnya kan mereka kagum juga. Ya, Abu Sufyan mengatakan, wah ini tidak ada orang yang lebih cinta terhadap seorang itu daripada cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Dan kita juga sama ya, sebagai umat Rasulullah SAW, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu harus lebih cintanya daripada yang lain, termasuk pada diri kita. Yang keenam adalah, nah ini kejadian yang disebut dengan karomah. Ya, tadi ketika kesaksian dari perempuan ini disebutkan bahwa Hubayb itu makan anggur gitu kan ya, makan anggur ya. Nah, dari Bani Haris itu dikatakan Hubayb makan anggur, padahal pada saat itu tidak musim anggur. Ini disebut dengan karomah kepada wali-wali ataupun kepada orang-orang yang soleh. Tapi kepada para nabi disebut dengan mujizat. Nah, kalau mujizat itu kan sebagai tantangan ya, untuk melemahkan musuhnya ya, menunjukkan bahwa ini adalah menggunakan misalnya. Kalau karomah ya, Allah berikan kepada para orang soleh ya, para wali-walinya, dan menjadikan juga tanda-tanda ini gitu, ya. Dan ternyata juga bukan masalah anggurnya saja, makan anggur yang dilihat dari masalah mujizat di sini, kalau di sini adalah bagaimana ketabahan seseorang Hubayb ketika akan dibunuh. Ini kan mentalitas yang sangat kokoh, keikhlasan, ya tenang gitu kan. Kalau kita melihat kan orang yang mau dihukum mati gimana gitu, itu kan gelisah, banyak pikiran ini gitu kan, bahkan mungkin meronta-ronta, bahkan tidak menerima. Tapi ketika Hubayb ini begitu tenang, ini juga sebetulnya salah satu karomah ya. Kita bisa melihat mungkin sekarang kalau di Palestina ya, perjuangan ini kan kenapa bisa berani menghadapi tanks itu gitu ya. Kalau kita mendengar dulu dari kejauhan aja sudah bergetar mungkin ya, tahu ada bom dan lain, tapi kan mereka kok seperti biasa-biasa saja, bahkan bisa naruh bom di atas tank. Itu kan suatu mentalitas yang tidak akan mudah. Sebagaimana terlatihnya dari pasukan khusus dan lainnya, tetap ada rasa takutnya itu hadapi begitu ini. Tapi kalau ini adalah yang diberikan oleh Allah, ya, keistimewaan, kok bisa tenang gitu kan untuk menghadapi musuh-musuh itu. Ini kan yang kita bisa melihat zaman sekarang juga banyak hal seperti itu yang terjadi dalam kehidupan kaum muslimin. Kalau sudah diberikan kekuatan mentalitas, kekuatan akidah, keyakinan gitu kan. Itu adalah karomah yang diberikan kepada orang soleh. Yang ketujuh, nah ini adalah hikmah. Apa yang diambil dari kejadian ini ya, kalau kita lihat sepintas itu adalah seperti tragedi ya, seperti tragedi itu kan kesedihan, bagaimana orang-orang dai itu datang dan dibunuh gitu kan ya, bahkan disalib, disiksa dan lain-lain. Tapi ternyata di sini adalah ada hikmah. Padahal Allah bisa saja kan melindungi mereka. Allah nggak sama berkuasa kirim malaikat satu aja sudah bisa diselamatkan. Tapi di sini menunjukkan bahwa bagaimana seorang muslim itu memberikan komitmennya. Dan ternyata komitmen untuk muslim itu bisa jadi memang yang tertinggi adalah bagaimana bisa menyerahkan jiwanya. Ya, dalam surah At-Taubah disebutkan Inna Allah hasrunal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fisabilillah fayaqtulun fayuqtalun. Disebutkan kan, jadi Allah sudah membeli ya perjanjiannya dari orang itulah di diri dan harta, dan itu kan dengan surga. Jadi komitmennya seperti itu. Nah, jadi siap ya komitmennya itu untuk bahkan tidak hanya hartanya tapi jiwanya gitu.
Ya. Dan ketika menjadikan kejadian ini itu akan menunjukkan kualitas kemukminan seseorang. Ya, kalau misalkan kita melihat kalau Islam itu jaya terus, maka tidak akan kelihatan mana yang benar tidak. Sama lah kalau kita punya teman, kalau kita pada kondisi yang beruntung atau kondisi yang kedudukan yang tinggi, itu tidak bisa melihat teman setia atau teman yang benar-benar, atau teman yang hanya ingin hartanya saja. Ya, ketika kita punya jabatan, banyak orang yang dekat kepada kita. Tapi kalau ketika kita tidak punya jabatan, itu yang benar-benar. Begitu juga Islam itu kan dipergilirkan, sehingga nanti akan kelihatan mana yang benar-benar beriman, ya, benar-benar yang bersabar, mana yang memang akhirnya tidak kuat. Betul kali yang menundawinkan, ya. Misalnya apa? Dia ngomong ladina amanu ya takhir minkum syuhada. Akan ketahuan kalau itu mana yang beriman dan yang diambil jadi syahid. Allah juga nggak tahu sebetulnya kan, pasti tahu. Tapi yang memperlihatkan kepada orang-orang mana sih yang benar-benar beriman, dan ada juga yang disyahidkan. Dan kesyahidan ini berarti bukan menjadikan kehinaan, justru mengangkat derajatnya. Di Al-Quran itu ada dua kisah yang terkenal, yang surat Yasin, Ashabul Qaryah. Bapak kan sudah kamu baca surat Yasin, ada Ashabul Qaryah. Itu kan kirim 3 rasul. Yang disebutkan ke para ulama katakan ke Al-Taqiyah. Nah, di sana para rasul itu diancam untuk diraja, tapi mereka tetap melaksanakan risalah, menyampaikan risalah. Akhirnya kan mereka diraja, dibunuh. Tapi justru mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi karena menyampaikan risalah itu. Yang kedua adalah ketika kejadian Ashabul Ukhdud, ya, terkenal kan. Ashabul Ukhdud ketika ada pemuda yang berdakwah, ya, yang tadinya mau dikadang menjadi tukang sihir raja, tapi karena ketemu dengan rohib yang masih lurus, akhirnya mereka menjadikan itu tauhid. Dan ketika akhirnya ada penantinya juga yang ikut yakin terhadap keyakinan tauhid itu, si raja kan murka, bahkan akhirnya melakukan pembunuhan. Dan ketika si pemuda itu mau dibunuh, dibawa ke gunung kemana-mana, ke laut, akhirnya kan tidak mati. Akhirnya ya boleh, kamu kalau bisa mematikan aku, kumpulkan masyarakatnya, ya. Dan nanti ketika itu panah pada Bilqisku, tapi mengatakan diromi dengan Tuhan pemuda ini. Ketika raja memanah itu dengan kata itu, akhirnya pemuda itu syahid, dan pemuda itu katakan, oh iya, berarti raja itu bukan Tuhan, ya, yang benar itu Tuhan pemuda ini. Akhirnya kan mereka bersaksi. Nah, si raja kan murka, akhirnya menggali parit dan mau membakar para masyarakat yang sudah berubah akidah dari tauhid ini. Nah, di sini kan kita melihat orang yang dibakar itu secara zahirnya seperti mati, kalah, tapi sebetulnya mereka adalah masuk surga. Sementara raja itu akan mendapatkan api yang lebih kekal. Biasanya yang seperti itu. Begitu juga perada ini kan kalau secara zahir mereka syahid, mati dan termakan. Mungkin orang mengatakan dihukum, disalib, disiksa dan lain-lain. Tapi justru mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi, yaitu syahid. Gitu. Dan orang-orang yang menyiksanya justru menjadikan kedudukan yang rendah, ya, yang akan diancam dengan api yang sebenar-benar, dengan siksaan yang sebenar-benar tidak dibenarkan. Dan inilah resiko dari dakwah itu yang sampai kepada bahkan pada jiwa, gitu kan. Kalau kita sekarang mungkin jauh ya dari itu, gitu ya. Paling masalahnya apa yang mungkin masih masalah harta, masalah tenaga, ya, keringat, capek dan lain-lain. Belum pada yang berat-berat seperti daripada para sahabat. Tapi ini suatu akan terus berlaku, gitu. Jadi bisa jadi ujian-ujian yang seperti ini mungkin akan terjadi lagi, gitu kan, ya, pada kehidupan kaum muslimin, hanya dalam bentuk-bentuk yang lain, gitu. Dan kita juga bisa melihat orang-orang yang dakwah di pedalaman itu kan ternyata kan
risikonya berat gitu ya, bahkan risiko penyakit, bahkan risiko ketemu dengan suku-suku yang melakukan perlawanan ya, sampai pakai tombak, pakai panah dan lain-lain. Itu juga sama sekarang masih ada terjadi seperti itu. Dan mudah-mudahan kita bisa meneladani ya dari kisah ini bahwa dakwah itu adalah kewajiban kita semua, dan dengan segala metodenya yang kita bisa dan tetap menjadikan kewajiban untuk menyampaikan bahwa apapun resikonya, apapun kejadiannya. Karena seperti yang dikatakan Rasulullah juga sudah tahu ini resikonya berat, tapi ini kan harus disampaikan ajaran yang disampaikan kepada umat manusia yang membutuhkan. Yang bisa disampaikan semoga bermanfaat bagi balafi. Kami dilanjutkan ke sesi masukan atau diskusi. Enggak. Dua kisah yang kita dengar sama-sama, bagaimana pengkhianatan kaum kafir ya, kepada para pendakwah. Kalau kita lihat di pertemuan pertempuran kan Rasul kan boleh melakukan strategi-strategi yang membuat dalam tanda kutip seperti penipuan kepada mereka kan. Ya, ketika Rasul di perang Badar itu perang Uhud itu kan kalah, kemudian kembali ke Madinah, dan mereka malam itu kan membuat beberapa api unggun ya. Walaupun sebetulnya itu kan strategi kan. Itu menunjukkan bahwa ada sikap-sikap yang dibangun untuk membuat mereka gentar kan. Nah, ketika menghadapi dua kasus tadi, apakah boleh nggak kalau ada tugas dakwah itu kita ada sedikit suzon dulu, boleh nggak gitu? Jadi ketika mereka minta kan, apalagi yang kedua kali itu, ya pertama kan anggaplah yang nggak apa-apa lah karena pada pertama ya diutus ya. Kemudian boleh nggak yang kedua itu suzon? Apakah memang kalau untuk tugas dakwah itu kita tidak boleh memiliki sifat suzon dulu gitu? Apakah harus suzon bahwa udahlah percayalah bahwa mereka akan baik-baik saja kepada kita? Sejauh mana nih sikap ini dibangun supaya kita menghadapi hal-hal yang lebih kurang barangkali mungkin sama ya. Mungkin nanti kita diminta untuk masuk ke Darul Kafir ya, tolonglah di sana ada beberapa yang memang butuh bantuan kita untuk dakwah gitu. Apakah kita cukup dengan ya percayalah insya Allah akan amanah gitu ya. Apakah seperti itu ataukah bagaimana gimana? Ya. Jadi setelah kejadian Roti ini karena datang Abi bin Malik. Jadi dia mengatakannya Abi bin Malik ditawari Islam, tapi tidak mau. Tapi dia mengatakan sudah lama saja. Ya Muhammad, lau ba'asta rajulan min ashabika ila ahli Najd fada'uhum ila amrika rajautu an yastajibu laka. Jadi kalau kita kan utuslah katanya orang-orang kamu, engkau ya, para tokoh-tokoh engkau untuk menjadi pendakwah ke Najd ini, sehingga saya berharap mereka akan mendapatkan menjawab dakwah itu. Nah, di sini ada yang tadi katakan bukan sudut waspada ya, kata Rasulullah. Ini ahsa'alaihim ahli Najd. Saya khawatir, bukan sebagainya. Saya khawatir kepada ahli Najd ini. Karena apa? Bisa jadi ini kan tadi katakannya ada sebagian yang mau masuk Islam, tapi kan pemimpinnya ataupun sebagian yang lain justru memerangi. Nah, jadi di sini sudah ada kewaspadaan Rasulullah ketika kejadian yang pertama. Nah, hanya di sini dikatakan Quran adalah hujjah pamasuhum balyakunas ila Afrika. Saya menjadi pelindungnya. Nah, jadi sebetulnya ini sudah ada antisipasi dari Rasulullah. Jadi Amir ini dia yang tokoh juga, dia sudah bersiap untuk menjadi pelindung dari para nabi. Jadi sudah antisipasi setelah kejadian pertama ini. Hanya masalahnya kan dia bukan pimpinannya. Ternyata pimpinannya kan Amir bin Tufail. Tufail itu mengatakan kepada Bani Amir, cepat kita bunuh. Nah, si Bani Amir itu kan tidak mau. Karena Pak sudah ada jaminan dari Al-Bawi ini ya, dari Amir ya, dari Amir bin Malik ini sudah ada jaminan
Akhirnya si Tufail ini, ya Amir bin Tufail ini bukan ngajak Bani Amir untuk membunuh para musuh, ngajak kabilah yang lain. Nah ini tidak terantisipasi gitu kan ya. Jadi akhirnya mengajak kabilah yang lain, ya dari Bani Sulaim gitu ya. Akhirnya dia mau untuk membunuh. Jadi antisipasi Rasulullah tetap ada. Jadi Rasulullah SAW tidak begitu saja melepaskan para sahabatnya ketika sedang kejadian Al-Waji ini. Karena Al-Waji itu ditipu gitu kan ya. Kalau Rasulullah kan tidak dengan lugunya, ya sudahlah sok kirim lagi enggak. Tapi dia kan mesti jaminan dulu. Siapa yang menjamin keamanannya? Oh saya Rasulullah Muhammad, saya menjamin sofa gitu kan ya. Ternyata dia hanya bisa menjamin pada kabilahnya. Ternyata kabilah yang lain yang diajak oleh Amir bin Tufail itu mau membunuh itu. Nah ini antisipasi tetap ada ya. Seperti mungkin kalau sekarang kita ke apa namanya berdakwah ke pedalaman kan suka ada dari Kodim dari ini sudah menjamin. Ya ternyata kan pada kenyataannya bisa jadi ternyata yang menyerbu itu tidak tertangani. Tapi antisipasi untuk keselamatan itu tetap menjadi prioritas. Artinya tidak dengan luhurnya ya kita yang penting masalah itu tidak istilahnya tidak konyol gitu ya. Tetap diberikan bahkan kalau kita lihat dulu para dai itu kan dibekali ilmu kanuragan, bela diri, ilmu pengobatan, ilmu apa yang akan menjadi pelindung kepada mereka gitu. Tetap usaha-usaha secara zahir itu tetap dilakukan walaupun kenyataannya ya bisa jadi ada bahaya itu tetap ada. Tetap ada yang mengintai. Seperti kalau kita perang sudah antisipasi tetap saja kan perang itu bisa menang bisa kalah bersama seperti dai juga. Ya, kalau kita cerita seperti Ustaz Fadlan ya ke Malang itu kan ke Papua sudah ada antisipasi tetap aja kan ada pada kondisi jadi panah di Toba gitu ya, padahal dia orang sana sudah ada komunikasi dan lain-lain, tapi itu adalah resiko dakwah. Jadi ada antisipasinya ya, ada usahanya, jadi tidak begitu saja melakukannya dengan perhitungan bahwa orang bisa. Ya, itu benar. Nanti tampaknya tidak karena ada beberapa poin mungkin itu dalam bentuk cerita saja ya. Sebetulnya peristiwa pengiriman dai ini berapa lama atau sekitar tahun berapa gitu. Jadi berapa lama setelah hijrah gitu. Jadi karena kalau melihat di peristiwa yang kedua itu kan sampai bisa mengirimkan 70 orang ya. Berarti seberapa banyak itu sahabat yang pada waktu itu ada dan memiliki kualifikasi gitu ya untuk dikirimkan. Itu kan berarti bukan orang sembarangan yang tadi sudah dikatakan. Yang ingin saya tahu tuh seberapa lama Nabi sudah membina mereka gitu sehingga mereka bisa dikirimkan seperti itu gitu kan. Dan kalau lihat dari pengiriman yang pertama yang 10 orang itu ya apakah tidak ada wahyu gitu yang untuk hati-hati gitu ya. Sehingga ya kecolongan plus bahkan yang 70 juga jadi korban juga ya. Nah itu sehingga akhirnya pada waktu itu sampai diadakan kunut nazilah gitu. Jadi berapa kali atau misalnya pada momen apa saja Rasulullah melakukan kunut nazilah. Dulu saya pikir kunut nazilah itu terjadi memang tahu itu ada para qori atau para dai yang terbunuh, tapi saya pikir di perang Uhud gitu, bukan pada masa pengiriman dai gitu. Kemudian melihat kisah dari Ammar bin Yasir ya pada waktu itu yang dia terpaksa gitu dan memang akhirnya mengakui ke Rasulullah bahwa ini hanya sebagai strategi saja. Nah bagaimana orang lain yang tidak tahu bahwa ini sebuah strategi menghukumi dia gitu, karena kalau dia bilang saya mengimani Lata dan Uzza berarti kan bisa jadi dia orang Muslim yang lain, oh dia jadi kafir gitu kan. Karena kan kita hanya bisa menghukumi sesuai dengan zahirnya saja ya. Nah ini jadi seperti apa gitu ketika belum tahu bahwa itu adalah sebuah strategi gitu kan. Itu kan jadi bahaya juga ya kalau saya mengaku apa gitu padahal dia
karena bersiasat saja gitu. Yang terakhir sebetulnya sejauh mana kita boleh bekerja sama dengan orang kafir gitu. Walaupun dikatakan misalnya di dalam hal muamalah, misalnya saya punya perusahaan gitu, sejauh mana saya bisa, misalnya saya contohnya di kampus itu kan ada beberapa juga dosen yang kafir gitu ya, itu memang sengaja direkrut gitu. Jadi sejauh mana kita boleh bekerja sama dengan mereka gitu, karena kan apalagi misalnya untuk jadi seorang pengajar kan takut aja menyampaikan hal-hal yang kan kita juga tidak bisa mengontrol semuanya gitu kan. Nah itu saja jazakallahu khairan. Yang pertama ini kejadian ini kan di tahun ketiga Hijriah, jadi 4 bulan setelah kejadian perang Uhud. Jadi kurang lebih 3 tahun di Madinah. Kalau kita lihat di perang Uhud itu kan para sahabat itu kurang lebih 1.000 orang yang mau masuk perang Uhud itu, dan 300 orang yang mundur ya. Sepertiga itu kan kalau dari Nabi Ubay. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sudah ada ribuan para sahabat pada saat itu. Ya, dan ketika sudah adanya masjid di Madinah, maka para sahabat itu kan melakukan pembinaan yang terbuka, artinya tidak seperti sembunyi-sembunyi. Ketika di Mekah itu kan di Alkom terbatas, hanya malam-malam ya sedikit-sedikit, hanya berapa puluh orang bergilir, bahkan mungkin karena tidak cukup tempat. Tapi ketika di Madinah itu kan terbuka, ya orang ta'lim Rasulullah juga lebih ini, sehingga para sahabat kan ta'limnya itu terbuka, bahkan tapi mereka ada yang bekerja. Sehingga kan biasanya ada teman-teman yang gantian, seperti maklum kepada siapa, saya kalau siapa bekerja nanti nanya ini apa sih disampaikan gitu kan, sampai seperti itu. Ada juga yang fokus di sana seperti Supa itu ya, Hurairah dan lain-lain. Itu mah dia tidak kemana-mana, pokoknya taklim di sana. Orang yang dikirim memang untuk belajar gitu. Nah ini kan 3 tahun, ya ini adalah keistimewaan Rasulullah bisa menghasilkan generasi yang mumpuni gitu kan, seperti itu. Jadi semua sudah ribuan dari para sahabat itu. Terus yang kedua adalah tadi berkaitan dengan kenapa tidak ditolong, tidak ada wahyu. Ini kan tadi sudah disebutkan hikmah bahwa emang Rasulullah SAW itu menjalankan Islam itu kan juga ada sisi manusiawinya. Karena kalau misalkan semuanya dikasihkan wahyu, ya kita tidak bisa mengikuti gitu kan. Ini jangan di sini, Jibril memberitahu, ya udah. Karena Rasulullah dibimbing sama Jibril, kita tidak akan bisa. Kenapa sih Rasulullah bisa katakanlah pernah dikalahkan di Uhud gitu? Karena itu juga untuk menunjukkan, ini kan ada hikmah-hikmahnya. Ya, jadi tadi disebutkan hikmah, bisa saja Allah itu memberitahu kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, yang dikirim, ini penipuan. Atau misalkan Rasulullah diminta bantuan sama malaikat Jibril turun ngancurkan tuh yang pasukan yang mau memanah itu seseorang, itu sangat mungkin. Tapi kan apa yang dilakukan Rasulullah itu akan diikuti oleh umatnya. Jadi kalau semuanya tanda kutip sempurna terus gitu, ya itu tidak akan bisa diikuti. Sama seperti sholat, Rasulullah SAW pernah lupa kan ketika rakaat gitu kan. Ini Rasulullah ini adalah rakaat baru atau ada apa-apa gitu. Kan justru ya, kenapa untuk diikuti atau bisa diikuti oleh umat. Jadi contoh langsung bilhal. Kalau lupa sudah disakui gitu kan, sama seperti kasus ini juga. Jadi karena kalau misalkan semuanya dilindungi, tidak ada yang dapat sakit. Para sahabat bukan ya, setiap perang menang terus dan tidak ada yang pernah kalah ya. Malaikat membantu langsung gitu. Seperti itu adalah hikmahnya. Ya, disebutkan di sini kan menjadikan komitmen kaum muslimin, ya, membersihkan kaum muslimin, memperlihatkan kaum munafik. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan Qunut Nazilah. Ya, disebutkan di sini Qunut Nazilah. Nah, setelah terjadinya peristiwa ini, ya, ketika terjadinya peristiwa ini, Rasulullah SAW ini sangat sedih, kan? Tersentuh ya, sehingga dengan banyaknya para sahabat yang syahid. Dan syahidnya itu kan bukan dengan peperangan, ini mah kan tertipu ya. Jadi kan para dai itu kan tidak membawa perlengkapan perang istilahnya ya, tidak siap perang. Walaupun tadi sebagian ada orang-orang yang tentara yang judi ya perang, tapi kan persisnya mereka mau mengajak guru-guru lah gitu kan ya.
Dan di sini beberapa sampai 1 bulan melakukan kunut ya untuk menimpakan ya kepada kabilah Sulaim ya, Ra'il, Zakwan, Bani Lihyan, wal Usiyah itu diberikan ini. Jadi kan mereka juga bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, kalau mereka bertaubat kan Rasulullah juga menerima, akhirnya mereka juga masuk Islam. Kita bisa melihat bagaimana kaum Quraisy itu yang sudah melakukan kejahatan yang sangat bejat ya, pembunuhan, penyiksaan dan lain-lain. Ketika pertama kan Rasulullah menerimanya untuk bisa ketika mereka mau menerima Islam gitu. Nah, ini juga memberikan musibah itu semoga Allah menimpakan musibah itu kalau mereka tidak bertobat seperti sekarang kita ke Zionis kan kepada mereka, kalau yang mereka tidak mau bertobat, tidak mau mengikuti tauhid, ya kita boleh berharap atau mendoakan tentang diturunkannya musibah kepada orang-orang zalim. Tapi kalau mereka bertobat, ya pasti itu Islam, ya kita harus menerimanya, tidak boleh menghalanginya seperti itu. Itulah nazilah. Soalnya satu kali itu saja. Jadi ada aplikasi kegiatannya itu kapan? Ya, memang di sini itu kan ulama memberikan kalau yang saya tahu memang kejadiannya di sini. Gitu. Kalau ketika Uhud kan tidak, atau ketika kejadiannya tidak ada ini. Dan ini ulama memberikan secara fikih ketika ada yang tertimpa musibah dari kaum muslimin itu mendoakan kepada orang yang menimpakan musibah itu. Gitu. Walaupun kemarin kan seperti kasus musibah seperti kopi dan lain itu kan bukan orang yang menimpakan musibahnya. Nah, ada juga yang mengajukan bernazilah, tapi kalau dari sirahnya, dari kejadian Rasulullah SAW itu kan yang ditimpakan musibah itu oleh orang. Dan kita mendoakan untuk kehancuran ataupun kehancuran orang yang ditimpakan musibah kepada kaum muslimin. Ya seperti sekarang di Israel atau misalkan di dulu kaum muslimin yang tidak di Myanmar dan lain-lain gitu, seperti itu. Jadi yang saya ketahui di Siro itu kejadian Kunut Nazilah itu kejadian ini gitu. Jadi tidak ada lagi di luar kejadian di rumah Unah ataupun Arwa'i itu yang melakukan Kunut Nazilah Rasulullah SAW itu. Apakah harus jadi sekitar kita sekarang harus ya. Ya kalau di sini kan kaum muslimin. Kalau dulu kan kaum musliminnya adanya di sekitar Mekah saja ya. Kalau sekarang kan kaum muslimin itu kan di seluruh dunia sudah terhubung dengan informasi. Kalau dulu kita mungkin waktu perbantaian di mana Andalusia itu kan kaum muslimin di daerah mana itu kan mungkin tidak tahu gitu kan, karena tidak ada komunikasi. Ketika orang-orang di Andalusia di Inquisisi itu kan dibunuh di ini, orang-orang di Afrika ataupun orang Afrika mungkin tahu ya, orang-orang yang di Asia, di Tengah mungkin yang sedikit yang tahu karena informasi. Kalau sekarang kita kan mudah mengetahuinya. Hanya kalau disebutkan tadi kan ada 1 bulan dan Kunut Nazilah itu dilaksanakan setiap sholat ya, jadi tidak hanya subuh. Apa ini kan kalau kita lihat di Rasulullah SAW itu ada yang memerintahnya. Ya, jadi ada instruksinya. Kalau kita kan ada fatwanya, gitu kan ya. Kalau ada fatwanya dari ulama ini, nah ini kita Kunut Nazilah, misalkan itu kita ikuti. Gitu. Kalau tidak, ya berarti kita mendoakan saja dalam sholat. Kita kan setelah sholat, kita kan mendoakan seperti biasa. Itu juga sebagai satu solidaritas. Tapi kalau misalkan Kunut Nazilah ini, biasanya kan ada fatwa. Kunut Nazilah 1 bulan ini. Ya dari para ulama gitu kan untuk mendoakan ketimpaan bencana pada orang yang menimpakan bencana kepada kaum muslimin seperti itu. Dalam sholat berjamaah itu jadi sendiri. Ya kalau di sini bisa saja sendiri juga, tidak ada ini kan gitu. Hanya kalau dicontoh Rasulullah kan Rasulullah langsung di Madinah itu di Masjid Madinah. Ya kita ada Kunut Nazilah maka diikuti. Gitu. Seperti itu. Yang dari kasus Ammar bin Yasir itu bagaimana? Ketika tidak ada pokoknya tentunya masuk kampung sendiri. Iya. Ya itu karena kondisi yang
terakhir ya. Jadi urusan terakhir, karena itu resikonya seperti itu. Yang paling utama itu ya memang kita mempertahankan akidahnya, gitu. Tapi tidak tidak mengikuti secara lisan tapi di hati tadi, karena resikonya seperti tadi, gitu kan. Bisa jadi orang lain menganggap wah itu kan sudah murtad, gitu, seperti itu. Tapi itu diperbolehkan, hanya kan langsung di klarifikasi kepada Rasulullah. Itu mah bukan karena ridho, tapi karena terpaksa, gitu ya. Misalnya tadi itu yang kerjasama dengan orang itu kerjasama. Oh ya, ya disebutkan secara umum boleh. Yang penting itu kan orang-orang kafir yang tidak melakukan pengusiran. La yanhakumullahu 'anil ladzina disebutkan dalam ayatnya yang serupa ya. Di surat ini di surat Al-Munafiqun. Nah di sini kan la yahkumullahu 'anil ladzina lam yuqatiluna fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tadharu wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi ini boleh pada semua aspek, gitu kan. Yang seperti itu kan dia tidak memerangi dan tidak melakukan pengusiran, gitu ya. Nah tadi kan pertimbangan tadi yang masalah pendidikan dan lain-lain itu kan ya dalam pertimbangan maslahat, gitu kan ya. Kalau kita ada yang lebih baik dari kaum muslimin ya itu lebih baik, gitu kan. Karena apa? Karena tadi akan memberikan dampak bisa jadi masuknya mungkin ajaran-ajaran yang kita tidak inginkan, seperti itu. Ya, dulu ya muslim pada waktu itu kayaknya sudah pernah. Kita semua tutup dengan doa. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan katsiran ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma salli salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bis sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masahina wa li mu'allimina wa liman lahu haqqun 'alaina min habwa sakafati muslimin ajmain. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wa jami'i al-asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.